Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carolina Ditis Nugrahini dengan NIM G00246061 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem genitouropoieteka dan reproduksi. Untuk yang pertama itu mekanisme ereksi dan ejakulasi. Untuk mekanisme ereksinya merupakan sistem saraf parasimpatis. Kalau ejakulasinya sistem saraf simpatis. Untuk ejakulasi ini dibagi menjadi 2 tahap. Ejakulasi dari yang emisi itu merupakan substansia ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Yang ejakulasi ini merupakan substansia ejakulasi dari OUE. Untuk yang ereksi ini untuk rangsangan atau stimulusnya ini berada di area preoptik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Untuk impulsnya ini dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4, sedangkan inhibisunya ini dibawa oleh serabut saraf parasimpatis segmen lumbal 1-3. Untuk reseptornya ini yang aparen oleh nervus dorsal penis. Terus kalau yang aferen itu nervi erigentes. Nervi erigentes ini yang memberi efek berupa relaksi otot polos corpus cavernosum dan dilatasi arteri helicinae dalam corpus cavernosum, sehingga darah itu masuk mengisi cavernae, terus tunika albuginianya terenggang, vena-venanya yang menembus tunika itu menjadi terhempit. Terus dengan aliran yang keluar itu jaringan erektilnya menjadi terhambat sehingga tekanan internanya meningkat. Nah, untuk ciri-cirinya itu kalau ereksi itu bertambah panjang dan diameter penisnya bertambah besar, itu dalam keadaan ereksi. Untuk ejakulasinya itu ada 2 proses tadi. Yang pertama emisi, itu transmisi cairan segmen ke dalam uretra. Untuk yang ejakulasinya itu merupakan keluarnya cairan segmen dari OUE. Nah, reseptornya aferen itu oleh nervus pudendus yang membawa rangsangan menuju segmen lumbal 1-3 efektor. Untuk mekanisme jarak sistem sarafnya ini reseptornya yang tadi nervus pudendus centrum. Nah, waktu emisi itu dinding ductus deferensnya berkontraksi, otot kelenjar vesicalisnya berkontraksi juga, bulbo uretrasnya juga berkontraksi. Untuk sphincter fascia urinarianya juga berkontraksi. Untuk proses ejakulasinya itu menyebabkan kontraksi dari arteri helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula. Dan ditambahnya kontraksi dari musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus ini memberikan dorongan mekanis untuk mengeluarkan cairan semen dari uretra tersebut. Untuk yang kedua, ini ada anatomi organa genitalia feminina. Untuk organa genitalia feminina ini ada 2, interna dan eksterna. Untuk di sini saya akan menjelaskan yang eksternanya. Nah, lapisan-lapisannya itu berupa mons pubis,
labia mayor, labia minor, terus klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis mayor. Mas pubis ini merupakan area kulit yang menonjol dan menutupi simfisis osis pubis, terus ditutupi juga oleh pubes atau rambut pubis. Klitoris ini merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Terus labia mayornya ini merupakan perlipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudal dorsal dari mons pubi, dan labia mayor ini homolog dengan skrotum pria. Terus labia mayor ini tuh dari arah anterior dan posterior itu dextra sinistra itu saling bertemu dan membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Untuk labia minornya ini merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berlambut. Dan labia minor ini terletak di antara kedua labia mayor. Untuk labia minor ini itu membatasi bagian lateral dari OUE dan bulbus vestibulumnya itu merupakan ruangan yang dikelilingi oleh labium minus yang menjadi muara oleh ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Terus untuk glandula vestibularisnya itu homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria. Nah, untuk glandula ini mempunyai ductus yang bermuara tepat di sebelah lateral, itu di antara dua labia minora. Untuk vaskularisasinya, untuk arteri itu ada arteri pudenda interna yang bermuara ke arteri perinalis, bulbovestibuli, dorsalis clitoris, dan femoralis profunda. Untuk vena, yang ada 3 vena. Yang pertama itu vena pudenda eksterna yang bermuara ke vena sapena magna, dan vena dorsal clitoris profunda ini yang bermuara ke pudenda interna. Terus vena dorsalis clitoris superficialis ini yang bermuara ke sapena magna. Untuk inervasinya itu ada dua nervus, nervus cavernosi clitoris dan nervus pudendus. Nah, untuk rennya ini ada vaskularisasi dan inervasinya juga. Untuk ren ini tuh merupakan organ retroperitoneal yang terdapat glandula adrenal di polus superior, letaknya di yang sinister itu setinggi dengan bagian superior PTH 12 kurang lebih kosta 11, terus sampai inferior PL 3. Untuk rennya untuk yang desternya itu lebih rendah 12 vertebrae karena itu ada pendesakan dari lobus hepatis yang dexternya. Untuk fungsinya itu ren itu menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh terus dikeluarkan sebagai urin. Nah, ini tuh merupakan proses dari ekskresi. Terus untuk fungsi yang kedua, ren itu juga mengatur keseimbangan air, terus elektrolit dan juga asam basa di dalam darah. Terus fungsi yang endokrinnya
itu menghasilkan enzim renin. Untuk lapisannya ini dari yang profunda ke superficial. Ini yang pertama itu ada yang dari profunda ke superficial itu ada kapsula fibrosa, terus ada perirenal fat, ada pararenal fat, terus fascia renalis, terus ada peritoneum. Untuk fixatornya itu menyokong dan memfikasi REN agar tetap pada tempatnya. Itu tuh fixatornya itu ada fascia renalis, ada arteri vena renalis, dan juga corpus adiposum yang merupakan pararenal fat dan juga perirenal fat itu. Untuk kapsula ini itu merupakan pembungkus REN yang melekat langsung pada pada luar REN. Untuk yang perirenal itu merupakan lemak meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah. Terus yang fascia renal itu ada merupakan lapisan membranosa terletak di luar perirenal fat. Terus pararenal fat itu merupakan lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral REN. Terus ini untuk gambarnya itu ada granula suprarenal kanan dan kiri, ada kolon descendant. Terus untuk struktur eksternalnya itu ada fascia anterior dan posterior, ada polus ekstremitas superior itu berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis, dan inferior itu atau caudalis. Untuk margonya itu ada lateral dan medial. Untuk yang lateral itu berbentuk konves cembung. Untuk yang medial itu bagian yang cekung atau hilus renalis yang berisi. Untuk yang anterior itu ada vena renalis. Untuk yang medial itu ada arteri renalis. Yang posterior itu ada pelvis renalis. Untuk bagiannya di sini ini ada yang bagian merah itu. Di sini ada untuk yang bagian merah itu ada arteri renal, terus vena renal, pelvis renalis. Dan di sini margo lateralisnya. Ini untuk struktur eksternalnya. Itu ada korteks renal, ada kolumna renal. Strukturnya di antara kolumna renal ini strukturnya di antara piramidis renal, terus arcus corticalisnya ini merupakan lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renal. Untuk medula renalnya ada dua, yaitu piramidis renal yang merupakan massa yang berbentuk konus. Terus ada papila renal yang merupakan apek dari medula renal yang menghadap ke sinus renal. Terus ada foramina papilaria yang merupakan lubang-lubang di ujung papila renalis. Terus bermuara ke ductus papilaris seperti ini. Ini untuk kalik minornya itu masing-masing terhubung dengan satu atau lebih papila renalis. Untuk kalik mayor itu gabungan dari kalik minor. Untuk pelvis renalisnya itu merupakan gabungan dari kalik mayor yang akan menjadi ureter. Terus kalau sinus renalisnya itu merupakan pelebaran dari hilus.
Untuk vaskularisasinya itu ada aorta abdominalis, ada vena cava inferior, ada arteri lobaris. Untuk fasa anteriosanya itu menuju ren, itu ada arteri renalis. Terus aorta abdominalisnya itu berada di VTL1 sampai VL1 sampai VL2, itu ke arteri renalis dextra et sinistra, terus menuju ke anterior dan posterior, itu masuk ke hilus yang di situ ada arteri lobaris, terus masuk ke piramidis yang menuju ke arteri interlobaris, terus berjalan di kolumna renalis, terus ke arteri arcuata yang berjalan di basis piramidis renalis ke arteri interlobularis atau cortex renalis. Terus arteri ini ke afferent glomeruli yang membawa darah ke glomerulus. Terus dari glomerulus itu berhubungan dengan kapsula Bowman yang membentuk corpusculum Malpighi untuk difiltrasi menjadi urin. Terus sebagian kecil darah yang tidak difiltrasi itu tetap mengalir di glomerulus menuju ke arteri afferent glomeruli untuk menuju ke arteri rekta yang berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Untuk lesus renalisnya itu ada somatic afferent oleh nervi planici thoracici, symphatis nervus planicus major et nervus planicus minor. Untuk parasimpatisnya ada nervus vagus. Plexus renal ini berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, untuk drainasenya limpatisinya ini masing-masing ren bermuara ke nodi aortici lateralis atau umbales yang sekeliling pangkalnya itu merupakan arteria renalis. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.